Kita mulai Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati yang ada di ruang virtual ini Ibu Admin, yang kami hormati sepertinya ada Ibu PP, yang kami banggakan Bapak Ibu CGP hebat kelas 1128 Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini kita masih diberi keberkahan, yang pasti keberkahan kesehatan, keberkahan kesempatan untuk bisa bersama-sama bergabung di ruang virtual dalam modul eksplorasi konsep modul 1.1. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, kerabatnya, dan mudah-mudahan kita tetap menjadi umatnya yang mendapat syafaat serta barokah sampai yaumil akhir. Amin. Bapak Ibu, saya izin share screen. Bentar, saya stop dulu. Bentar ya Bapak dan Ibu. Saya izin sebentar share screen-nya. Sudah terlihat Bapak dan Ibu share screen saya? Terlihat, Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Hari ini, malam ini, sesuai kesepakatan kita bertemu. Mohon untuk bisa di-unmute. Kita bertemu di eksplorasi. Bisa di-unmute Bapak dan Ibu. Kita bertemu di eksplorasi konsep modul 1.1, yaitu forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Waktunya 2 JP. Bapak dan Ibu, ini biodata fasilitator hari ini. Saya, nama Eko Budi Kuswandari SPD, lahir di Madiun 17 Januari 1970. Unit kerja saya di SDN Karawaci 7, Kota Tangerang. Riwayat pekerjaan saya, Kepala Sekolah SDN Karawaci 7, pengajar praktek angkatan kelima, fasilitator angkatan ke-9, role player, asesor UKKJ pengawas 2024, dan fasilitator angkatan 11. Ini biodata saya. Bapak Ibu, identitas modul hari ini, yaitu paket modul 1, modulnya refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajarannya forum diskusi refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajarannya 2 JP, 1 JP 45 menit ya Bapak dan Ibu. Jadi kita bertemu di 90 menit ke depan dengan fasilitator saya Eko Budi Kuswandari. Kompetensi lulusan yang dituju, diharapkan guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran.
Guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umum secara umum modul ini yaitu yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Diharapkan juga CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul ini yaitu pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, serta keterpihakan berpihak pada murid pada konteks pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Ini adalah identitas modul 1.1. Selanjutnya Bapak dan Ibu, agenda kita yaitu pembukaan, yang kedua refleksi pembelajaran modul, aktivitas sesi, review aktivitas pembelajaran, dan penutup. Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di sesi pembukaan. Mudah-mudahan kegiatan kita di pelajaran sampai akhir kegiatan ini. Marilah kita buka bersama-sama kegiatan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bapak dan Ibu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, hari ini kita bertemu di modul, maaf sebentar. Kita bertemu di modul 1.1. Saya ingin, sebentar saya coba keluar dulu. Bentar ya Bapak Ibu, maaf. Tidak bisa dikecilkan ini laptop sebentar. Langsung saja Bapak dan Ibu, hari ini kita akan mengadakan refleksi pembelajaran modul. Jadi tujuan pembelajaran kita, peserta mampu memberikan refleksi kritis tentang pemikiran KHD dalam forum diskusi. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, skenario pembelajaran kita hari ini, karena tadi kita 2 JP ya Bapak dan Ibu, 90 menit. Ini terdiri dari pembukaan, 25 menit, lalu refleksi kritis calon guru penggerak 30 menit, dialog diskusi dan tanya jawab 20 menit, refleksi dan umpan balik menit, serta penutup yaitu 5 menit. Ini adalah skenario dari pembelajaran kita. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kesepakatan belajar kita hari ini, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mohon untuk mendengarkan. Berpendapat setelah dipersilahkan ya Bapak dan Ibu melalui gambar raise hand. Lalu berpartisipasi penuh dengan cara Bapak Ibu harus selalu hadir secara utuh. Selanjutnya mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Abaikan dulu perasaan mungkin yang capek dan lain-lain. Serta yang terakhir senantiasa on cam jika terkendala sinyal dan diberitahukan melalui kolom chat ya.
Ini adalah kesepakatan belajar kita hari ini. Bapak dan Ibu, selanjutnya mohon untuk bisa pertanyaan pemantik hari ini sebentar. Saya tidak bisa keluar ini dari... Bentar ya Bapak dan Ibu. Ada yang bisa membantu saya untuk saya bisa keluar di full share screen? Bu Anita? Ya Ibu, Iya, Ibu bisa kembali ke maaf, saya... Gmeet-nya Bu. Lalu nanti stop share. Iya, stop share-nya sebentar. Bisa di minimize dulu. Iya, saya minimize-nya nih yang... Oh ini maaf, sudah. Terima kasih Bu Anita. Baik, sama-sama Ibu. Oh iya. Bapak dan Ibu, saya akan menuliskan pertanyaan pemantik di kolom chat. Bapak dan Ibu bisa menuliskan menggunakan Padlet. Nanti saya akan mencoba mengajarkan Bapak dan Ibu kita bersama-sama. Ada yang sudah bisa menggunakan Padlet? Belum, Bu. Pernah Belum. coba, Bu. Kita coba. Di kolom chat sudah ada Padlet saya. Bapak dan Ibu bisa mengklik. Kita coba, kita klik bersama-sama. Bentar. Bapak dan Ibu sudah bisa membuka Padlet saya. Udah, Bu. Sudah, sebentar. Ada 5, Bu ya. Itu untuk 5 itu apakah memilih salah satu ataukah pertanyaan pematik tersebut semua-semuanya harus dijawab, Bu? Maaf, Bu. Ya, Bapak dan Ibu, pada pertanyaan pemantik saya, mohon maaf sebentar, saya akan coba share. Bentar ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa melihat Padlet yang sudah saya berikan lewat chat. Ada yang sudah bisa membuka. Ini adalah fitur yang dinamakan Padlet. Pertanyaan pemantik, saya coba untuk membacakan pertanyaan pemantik pertama setelah Bapak Ibu kemarin sudah berselancar di eksplorasi konsep secara mandiri. Yang pertama, pertanyaan pemantik pertama, apa relevansi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya. Maksud saya di sini adalah Bapak dan Ibu. Saya ulangi, untuk pertanyaan pemantik pertama, apa relevansi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Itu pemantik pertama. Pemantik kedua, mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman.
Ini pertanyaan pemantik kedua. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak? Saya ulangi, apa yang dapat Bapak Ibu lakukan atau saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu? Saya ulangi ya, yang pertanyaan pemantik ketiga. Apa yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Bapak dan Ibu? Pertanyaan pemantik keempat, bagaimana kata menuntun Bapak dan Ibu maknai? Apa sih kata menuntun itu? Ketika saya memaknainya dalam konteks sosial budaya di daerah saya, di daerah Bapak dan Ibu. Dan pertanyaan pemantik yang terakhir, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya CGP? Yang tadi pertanyaan pemantik keempat, kata makna menuntun dalam konteks sosial budaya. Yang kelima, makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Bapak dan Ibu CGP. Bisa semuanya diisi dan tolong tuliskan namanya di atas agar saya nanti bisa melihat siapa yang menuliskan, semuanya diisi. Siap Bapak dan Ibu? Silakan. Maaf Ibu, saya masih following. Di add komen ya. Iya, punten. Siapa yang akan bertanya? Mohon present. Maaf. Ada yang bertanya? Pak Ahmad Aziz, silakan Pak Ahmad, monggo. Itu yang dari itu satu-satu Bu ya, step by step ya. Iya. Tiap Untuk pertanyaan pemantik mohon diisi. menjawabnya di Padlet Ibu atau di mana nih? Di Padlet saya, di situ ada add comment. Bapak dan Ibu bisa Saya di sini masih following ya. Belum masuk. Sebentar, sepertinya settingnya sudah saya setting. Semuanya bisa komen, Bapak dan Ibu bisa. Masih follow dan follow. Saya belum bisa masuk. Sebentar, saya coba. Sudah ada yang bisa menuliskan? Ibu Lina. Bu, Dituliskan jawabannya. iya saya lagi sedang mengetik ya Bu. Langsung di situ ya Bu jawabnya ya. Langsung saja. Langsung saja ya, baik Bu. Boleh yang memang sudah paham di pertanyaan pemantik kedua, silakan yang kedua dulu.
Saya belum bisa masuk ngetik. Belum bisa ya Pak Ajis ya. Kalau memang belum bisa, bisa dituliskan di kolom chat saja. Tuliskan Oke. nomor 1, nomor 2, 3, Oke. 4, dan 5. Bisa semuanya menuliskan? Sudah ada yang bisa menulis? Kuliner relevansi. Ya. Pak Dede Ramdan Firmansyah, relevansi antara buah pikiran KHD dengan saya sebagai seorang pendidik yang mengapa pada anak, yaitu saya sebagai seorang guru memberikan penghargaan terhadap siswa sebagai manusia yang memiliki kodrat. Oke, kita skip dulu jawaban Pak Dede. Guru harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa. Bisa diketikkan namanya. Guru harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan siswa agar proses pembelajaran dapat belajar dengan efektif dan efisien. Pak Imanuddin, peran saya sebagai pendidik menghamba pada anak, menekankan pada minat, kebutuhan, kemampuan individu, menghadirkan model dan yang sudah bisa berpindah ke pemantik kedua. Bu Nurheni sudah hadir. Bapak Ramdan. Iya, Bu. Oh iya, siap. Bapak Ino sudah, Bu Nurheni yang belum hadir ya. Saya coba untuk Bu, mohon maaf untuk Murifatul belum bisa ya? yang belum bisa nggak apa-apa. Bisa dituliskan di kolom chat saja. Iya, soalnya nggak bisa di komennya nggak bisa. Ya. Terima kasih, selamat datang Bapak PP. Silakan Pak Toha. Raise hand. Masih di-unmute Bapak. Oke, izin Bu. Monggo, silakan. Bu Nurheni tadi saya komunikasikan lagi di jalan, tapi saya sudah coba untuk kirim linknya, Bu. Jadi agak terlambat, mohon maaf, Bu. Ya, silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Toha. Bu Mus, kameranya belum sehat. Masih belum bisa kebuka kameranya, Bu Mus. Kemarin mah udah bisa ini. Tadi mah udah bisa ini, Bu. Masih malu-malu kali ya. Ada kan, Bu? Ada. Tapi sudah terlihat, Bu Mus. Iya. Jadi saya komennya di sini aja, Bu. Boleh, silakan di kolom chat saja.
Soalnya Tuliskan nggak nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pak Eno belum bisa ngetik di Padlet saya. Belum, Bu. Saya Oh. belum di itu, Bu. Ya, ya. Membentuk pendidikan. Pendidikan, pendidikan yang harus Bapak dan Ibu sambil menuliskan pertanyaan pemantik, saya akan memperlihatkan mind map substansi modul kita. Yang pertama, kompetensi lulusan yang dituju
guru penggerak dalam memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Melalui pertanyaan pemantik, bisa di-unmute, mohon maaf. Bu Nur Heni bisa di-unmute. Bisa di-unmute Bu Nur Heni agar tidak mengganggu yang lain. Pak Paino, Pak Ajis. Oh iya Bu, maaf. Kita berada pada dialog, yaitu diskusi dan tanya jawab, di mana nanti dari pertanyaan pemantik tadi CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif atau cara pandang setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif atau pandangan rekan CGP yang lain. Kita saling sharing nanti. Lalu saya sebagai fasilitator akan memandu dialog. Bapak dan Ibu, kita lihat kembali. Kita mulai untuk diskusi ya Bapak dan Ibu. Yang pertama saya coba untuk Pak Imanuddin. Tolong dibacakan untuk pertanyaan pemantik pertama Pak Imanuddin. Siap, Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fasilitator. Untuk pemantik yang pertama ini tentang apa relevansi Ki Haji Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Oh iya, Hajar Dewantara. Pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Jadi peran saya sebagai pendidik menghamba pada anak yaitu menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu. Menghadirkan model dan metode pembelajaran menggali motivasi untuk membangun habitat pada anak. Jadi anak ini adalah dalam setiap individunya ini, setiap pembelajaran juga minatnya berbeda-beda. Dan kebutuhan dan kemampuannya setiap individu ini berbeda. Jadi sehingga antara anak satu dan anak yang lainnya ini, antara minat dan kebutuhan dan kemampuannya ini berbeda-beda. Sehingga saya selaku guru, peran saya yaitu harus bisa menghadirkan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Itu Bu pemantik pertama. Terima kasih Pak Imanuddin. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Imanuddin. Jadi sebagai peran Pak Imanuddin sebagai pendidik, Pak Imanuddin maksud menghamba kepada anak, filosofi KHD itu menekankan pada kita sesuaikan diferensiasinya ya Pak Imanuddin, nanti pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode pembelajaran yang menggali motivasi, membangun habitat pada anak. Jadi kita memang sebagai guru harus mempunyai beragam metode pelajaran, metode pengajaran, beragam cara agar anak ini bisa akhirnya terpotensi pada minatnya apa, kebutuhannya yang mana, serta kemampuan individunya. Ini kita sebagai guru harus bisa berkreatif atau berkreasi ya Pak Imanuddin ya. Iya betul Bu. Oke, terima kasih Pak Imanuddin. Saya ingin ke sama-sama Pak Sopan Sauri.
Pak Sopan. Siap, Bu. Ya. Masih di pemantik pertama Pak Sopyan. Siap, Bu. Mohon izin untuk membacakan ya. Monggo. Apa relevansi Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan yang berhamba pada anak-anak dengan peran saya sebagai pendidik? Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya itu. Terima kasih. Bisa dijelaskan Pak Sopyan? Begini Bu, maksudnya adalah pendidikan itu adalah bisa diibaratkan suatu tuntunan dalam hidup terhadap anak-anak kita, Bu. Terlebihnya, tumbuhnya anak itu adalah di luar dari kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Karena itu adalah kekuasaan dari Sang Pencipta. Nah, jelasnya kita hanya pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan tersebut agar dapat memperbaiki lakunya, terutama adalah budi pekertinya, kodrat-kodrat alam kodrat zaman, ya seperti itu, hidup dan tumbuhnya hal tersebut. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Sopyan. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sopyan. Ada yang bisa menanggapi atau bertanya terhadap masukan atau tulisan pemantik dari jawaban Pak Sopyan? Silakan resen yang bisa menanggapi. Yuk kita berdialog, kita berdiskusi. Bu Depi, silakan Bu Depi menanggapi dari jawaban Pak Sopyan di pemantik pertama. Ya, mungkin saya menambahkan aja ya Bu. Dari yang tadi saya baca itu, anak itu kita ibaratkan sebagai tanaman. Kalau diibaratkan sebagai tanaman, maka apabila kita menanam padi, maka maka tumbuhan itu akan menjadi padi, tidak akan menjadi jagung. Maksudnya gimana? Maksudnya anak itu akan berbuah baik apabila kita tetap menuntun anak-anak. Kalau misalkan diibaratkan tanaman, kita itu hanya merawat saja gitu. Untuk sinar matahari harus cukup, airnya juga, terus gimana ya? Seperti itu tuh Bu. Jadi anak itu hanya kita arahkan saja, tidak bisa untuk dijadikan tidak sesuai dengan kodratnya. Oke, terima kasih Ibu Devi. Pak Imanuddin bisa menebalkan pernyataan atau masukan dari Bu Devi, Pak Imanuddin. Oke Bu, terima kasih. Jadi emang dari kita selaku pendidik kadang diberikannya tuntunan, atau tuntunan ini yaitu kehendak orang lain atau orang tua, sehingga kadang kita selaku pengajar juga sering dipaksakan. Maksudnya dipaksakan ini dari perkembangan anak ini, misalkan anak ini harus bisa matematika. Nah, kehendak ini kadang tidak relevansi dengan si anaknya yang tidak bisa belajar matematika, sehingga yang dikatakan oleh Pak Sopyan itu adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak kita. Artinya tidak bisa kita paksakan anak ini sesuai dengan kemampuannya, sehingga sesuai dengan kodrat atau kehendak anaknya. Jadi seperti itu Bu, maksud dari Pak Sopyan itu. Oke, terima kasih Pak Imanuddin. Ada yang bisa menambahkan atau mungkin saya tidak seperti itu. Silakan yang akan resen masih di pertanyaan pemantik pertama. Tadi maksud Pak Sopyan adalah hanya kita sebagai guru. Neng Depi
resen lagi. Maaf, Pak Ahmad Aziz. Silakan Pak Ahmad Aziz. Masih di-unmute Pak Aziz? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedikit hanya ingin menambahkan atas segala persepsi dari Bapak dan Ibu semua, Ya. tidak melebihkan ataupun tidak mengurangi, hanya sekedar menambah. Ya, mungkin kita sebagai guru adalah sebagai tidak hanya sebatas pentransfer ilmu. Karena yang biasa kita pikirkan selama ini, guru hanya sebatas mentransfer ilmu, entah itu mau jadi anak itu seperti apa, tapi kenyataannya anak bisa berubah-ubah dengan segala hal, kemampuan ataupun minat yang dimilikinya. Maksudnya di sini adalah tuntutannya adalah kita sebagai guru, yaitu adalah tidak hanya sebatas mentransfer ilmu juga, tapi sebagai penuntun, pendorong, dan juga memberikan kenyamanan untuk anak itu sendiri. Jadi intinya adalah sebagai teman curhat, bisa juga dijadikan sebagai anak itu sebagai keluh kesah untuk anak-anak kita sendiri. Ya bagaikan ya seperti itulah. Mungkin seperti itu ya Pak Iman ya tambahannya. Ya Pak Ahmad Aziz. Jadi Pak Ahmad Aziz ini biasa yang sering dicurhatin sama anak-anak ini berarti. Ya, karena biasa anak-anak SD, Pak. Iya betul. Kalau anak-anak SD kan keluar semua itu. Iya betul. Cara polosnya. Keluar itu. Ya, kita lihat sekarang masih ada yang resen, mungkin masih beda cara pandang, beda perspektif. Ibu Lina Herlina, silakan, monggo. Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya pendidikan yang berhamba pada murid itu maksudnya yaitu kita sebagai pendidik itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa-siswi kita tanpa melihat latar belakang mereka gitu Bu. Menurut saya. Terima kasih Bu. Oke, tidak tebang pilih ya Bu Lina ya. Iya Bu, betul. Oke, kita coba buka bersama-sama ini. Pertanyaan pemantik, apa relevansi KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Kalau berhamba pada anak berarti kitanya yang memang harus bisa masuk ya ke anak, bukan anak yang memang wajib seperti kita inginkan. Tetapi kalaupun memang kalau dikatakan guru TK itu ya sudah memang dia harus bisa nyanyi, bisa tepuk tangan, bisa main kelinci-kelincian seperti itu. Begitu juga untuk ketika kita sebagai pendidik di SD, begitu banyak masalah yang berangkat dari rumah bagaimanapun ya kita harus masuk dalam dunia mereka. Itu perspektif ya, cara pandang mungkin seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Imanuddin bahwa kita memang harus melihat dari sisi menuntun tadi ya, saya lihat di sini kalau Pak Sofyan dalam satu tuntunan, jadi ada nilai etika, nilai-nilai moral, budaya-budaya positif yang memang harus kita pupuk, kita dasarkan ini dalam diri anak-anak. Seperti itu ya. Oke, kita sekarang akan coba pada pemantik kedua. Saya coba apa yang menjawab kodrat zaman bisa diartikan sebagai perubahan keadaan zaman dari waktu ke waktu. Siapa ini yang menjawab ini? Neng Depi. Iya Ibu, saya yang menjawab itu. Ya, monggo di
kemukakan. Maksudnya seperti apa, Bu Depi? Iya, kodrat zaman bisa diartikan sebagai perubahan keadaan zaman Kita dari coba waktu ke waktu. pertanyaannya, maaf, kita coba pertanyaan pemantiknya, Bu Depi. Ya, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat zaman dan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, Jadi saya jawabannya. menjelaskan yang kodrat zaman ya Bu ya. Monggo. Ya, kodrat pendidikan saat ini kita harus mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman, di mana anak-anak bisa mengakses informasi dari berbagai sumber. Bisa dari handphone, bisa dari komputer, bisa dari majalah dan televisi. Sedangkan pada zaman dahulu, untuk pendidikan itu hanya berfokus kepada guru dan buku saja. Ya. Gitu, Bu. Pada kodrat alamnya yang atas juga Bu Depi yang isi? Iya. Ya. Ya, monggo untuk kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Ya, ini kita tidak bisa menyamaratakan anak yang tinggal di perkotaan atau di pedesaan atau pegunungan, di mana mungkin di pedesaan itu segi sumber dayanya itu banyak, seperti petani ataupun mereka yang tinggal di pinggir sungai, di pinggir laut mungkin banyak tentang kelautan, bisa tentang ikan, bisa tentang pekerjaannya di sana nelayan. Sedangkan untuk yang di perkotaan mungkin itu akan itu tentang kalau misalkan di kota itu lebih modern gitu, Bu. Oke. Tempat tinggal. Ada yang bisa menambahkan dari sudut pandang Pak Paino? Silakan Pak Paino. Iya Bu, menurut saya untuk kodrat alam itu keadaan yang karena sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Jadi disesuaikan dengan lingkungannya tadi, benar, dengan lingkungannya. Jadi kita sebagai pendidik jangan sampai keluar dari itu untuk masalah kodrat alam. Kalau untuk masalah kodrat zaman itu berbicara ke era yang dijalanin anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki isi atau keterampilan yang sesuai zamannya. Jadi siswa itu harus bisa mengikuti zaman bersama peserta dengan pendidiknya. Seperti itu, Bu. Ya, maaf. Kapasitas siswanya yang harus memahami atau kapasitas kita sebagai pendidiknya? Dua-duanya, Bu. Dua-duanya. Jadi pendidiknya juga harus memahami perkembangan zaman, siswanya pun juga harus mengikuti gitu. Jangan sampai ketinggalan dengan perkembangan zaman untuk kodrat zamannya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih Pak Paino. Ada pertanyaan mungkin sedikit. Oh iya, sebentar Pak Imanuddin. Bisa tidak ketika kita diselaraskan di zaman kita di zaman sekarang dengan perspektif kita, pandangan kita, karena kita adalah guru di zaman lampau dan anak-anak hidup di zaman now, ini bisa tidak disondingkan begitu. Seperti itu, mungkin ya dari pertanyaan itu yang mungkin saya agak kemas kembali, apakah bisa ini terkonek tidak? Anak pandangannya seperti ini loh, sementara kita mempunyai pandangan bahwa tidak seperti itu karena zaman kita yang berbeda. Seperti itu, monggo berikan masukan. Pak Imanuddin. Tadi kayaknya Pak Imanuddin resen dulu. Silakan Pak Imanuddin. Oke, terima kasih Ibu. Jadi emang perkembangan dari sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, kadang yang disampaikan oleh Bapak Aino lingkungan, keadaan di sekitarnya. Contohnya kalau misalkan saya selaku siswa misalkan, lingkungan saya misalkan ini teman saya ini rajin mengaji, kemudian rajin sholat, otomatis saya juga akan mengikuti jejak-jejak teman-teman kita gitu, karena lingkungan ini juga berpengaruh kepada tingkah laku kita. Kemudian kalau misalkan
saya misalkan selaku siswa, teman-teman saya misalkan nakal nih, kenakalan remaja, otomatis karena kita terpengaruh dari dunia luar ataupun terpengaruh dari teman-teman, sehingga kodrat alam ini mengikuti karena teman-teman sayanya gitu, karena lingkungannya sedemikian. Kemudian perkembangan zaman sekarang, konteksnya dari kodrat alam dengan kodrat zaman, karena di abad 21 ini kita sudah dituntut dengan perkembangan zaman atau mengikuti perkembangan zaman. Nah, konteksnya berarti dari zaman kodrat alam ini bisa berkesinambungan dengan kodrat zaman yang sekarang dilaksanakan. Berarti harus bisa memfilter, menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kita juga harus bisa menyaring dari dunia luar ini. Terutama dari siswa ini adalah kecanduannya gadget, kemudian game online dan yang lainnya. Sehingga pembelajaran juga, kalau misalkan kita tidak bisa menyaring antara kodrat zaman yang sekarang ini sudah super canggih, sehingga nanti pembelajaran juga pada siswa ini berdampak pada negatif apakah positif. Karena tergantung dari teman kita yang apakah baik ataupun buruk. Meskipun itu juga tidak saya pungkiri bahwa tergantung dari pribadi saya sendiri mau ngikutin atau tidak. Tapi kenyataannya siswa itu kadang mengikuti temannya, jadi seolah-olah latah itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih Pak Imanuddin. Sebentar, saya coba yang lebih ini punya siapa ini? Pendidikan murid perlu mempertimbangkan karakter siswa, misalnya jujur, ini siapa ini, maaf, karena tidak ada namanya, Pak Ahmad Aziz, terus yang bawah. Ya Ibu, saya ingin menyampaikan itu maksudnya yang disampaikan oleh Pak Iman. Saya setuju intinya. Setuju yang mana nih? Yang disampaikan oleh Pak Iman tadi. Jadi anak itu ya sesuai dengan adaptasinya masing-masing. Contoh ketika kasus COVID kemarin, mau tidak mau ketika hal itu terisolasi, mereka dengan pembelajaran terisolasi sendiri, terisolasi tersebut, mereka disibukkan dengan hal perkembangan zaman saat ini ketika itu. Yang dulu awalnya adaptasinya dia berkesinambungan, yaitu doyan ngaji, senang belajar, senang keluar dan sebagainya. Tapi dengan dampak adanya perkembangan yang ada saat itu, situasi yang saat itu, sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya bisa menjembatani yang awalnya dia rajin jadi males. Akhirnya apa? Kecanduan, yaitu gadget yang bukannya dalam hal positif, tapi yaitu tadi dampaknya ke arah negatif, apakah positif dengan adanya pembelajaran yang semacam daring atau penuring yang kita saksikan kemarin anak-anak kita itu. Seperti itu tambahan. Ya, terima kasih Pak Aziz. Lewat pertanyaan pemantik kedua ini, Bapak Ibu coba telah. Mengapa pendidikan itu, kenapa sih ya kok pendidikan itu kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Mengapa gitu? Pendidikan itu kenapa enggak sudahlah, tidak harus kita, tetapi di sini di pertanyaan pemantik itu, mengapa pendidikan itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Sepertinya perlu ya, tetapi mengapa itu kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya itu pada pendidikan itu? Ini mungkin pertanyaan pemantik. Ada yang bisa menambahkan? Bu Ida Farida, muncul ya Bu Ida. Silakan, monggo. Terima kasih Ibu atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi ya, oleh Bapak Ibu tadi mengenai kodrat alam dengan kodrat zaman. Sekarang mengapa sih kita harus atau mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman
saya sebagai seorang pendidik, tentunya kita harus mengetahui tentang kondisi siswa. Jadi di mana murid atau siswa itu dari kodrat alam itu adalah sesuai dengan karakter dari anak itu sendiri, Bu ya. Bahwa di situ ada sifat-sifat dari anak-anak dari siswa itu sendiri, ada yang sifat rajin, malas dan lain sebagainya yang sudah dipaparkan oleh saudara-saudara tadi. Nah, kemudian dari kodrat zaman, tentunya pendidikan itu harus disesuaikan dengan zaman sekarang ini. Nah, saya sebagai seorang pendidik tentunya harus mengembangkan diri saya, menyesuaikan pengetahuan, apalagi sekarang ini kan sedang zamannya zaman IT ya. Jadi harus menyesuaikan dengan zamannya, walaupun kita orang dulu, maka kita harus menggali potensi kita sendiri dan kita harus belajar untuk menyesuaikan dengan siswa agar pengetahuan kita itu tidak harus sesuai dengan zaman yang sekarang, supaya mempersiapkan siswa agar siap dengan kehidupan atau dengan zamannya. Itu mungkin, Bu. Ya, terima kasih Bu Ida. Sedikit ditambahkan Pak Sopyan. Silakan. Maaf Bu, tadi kepencet, tapi terima kasih nih Bu nih. Mungkin menurut saya Bu begini ya, saya menilainya ini mengamatinya ini mengapa pendidikan murid ya perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Emang sesuai sih Bu. Begini menurut saya mah yang namanya pendidikan itu adalah memberikan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Nah, kalau misalkan kita tidak mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, maka pendidikan itu monoton, tuntunan kita itu monoton. Dari zaman dulu itu seperti itu aja. Misalkan CBS saya, cara belajar siswa aktif, siswanya aktif, gurunya enggak. Tapi dengan keadaan yang sekarang, gitu kan ya, maka kedua-duanya aktif gitu. Mungkin menurut saya seperti itu, Bu. Punten. Ya, terima kasih. Masih satu lagi, coba Pak Aino. Ya Bu. Dengan kita memperhatikan zaman dan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman karena kita harus bisa mengenali karakteristik setiap anak. Karena karakteristik setiap anak itu berbeda-beda, sehingga pendidik dalam memberikan didikan kepada anak harus diselaraskan dengan kodrat alam anak, yaitu setiap anak sudah membawa sifat atau karakter masing-masing anak tersebut. Mungkin itu aja Bu. Untuk kodrat alamnya ya. Ya. Oke. Mengapa pendidikan itu perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman? Anak itu kalau dulu Bapak dan Ibu pernah mendengar tabula rasa, bahwa kita sebagai guru itu, bahwa anak itu kertas putih, pernah mendengar tidak teori tabula rasa? Bahwa sebetulnya pada Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah mempunyai bawaan. Kita sebagai penuntun, kita sebagai pendidik ini hanya menebalkan, memboldkan. Jadi katakanlah misalkan, nanti bagaimana kita sebagai pendidik tadi, betul yang disampaikan Bapak-Bapak, masuk Bu Ida tadi, ada kodrat alam, di mana anak-anak mempunyai lingkungan, mempunyai bawaan, bahwa oh ini memang anak rajin, oh ini memang anak yang berbicaranya tidak bisa keras, seperti itu. Kita sebagai pendidik itu mempunyai kewajiban untuk mengeksplor atau menebalkan budaya-budaya positif yang ada pada anak itu, sifat-sifat positif itu yang kita punya kewajiban sebagai pendidik.
Selanjutnya, mengapa juga pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat zamannya? Kenapa nggak seperti yang dulu-dulu sih? Sekarang mah harus pakai narasi. Kok nilai itu nggak cuma 6, 7, 8, 6, 7, 8. Harus menggunakan indikator, menggunakan KIKD misalkan. Seperti itu. Karena memang sekarang zamannya. Kalau ada bahasa ngobrolnya ibu-ibu itu pusing lihat penilaian sekarang, mending kayak dulu nilainya jelas, oh nggak bisa ya 5, bisa ya 7. Padahal tidak seperti itu. Zaman yang ada menginginkan yang dilihat itu adalah proses. Bagaimana bisa membentuk sesuatu agar nanti bisa bukan saat ini kita petik, tetapi masa yang akan datang yang akan nanti bisa menjawab semua yang sudah kita lakukan hari ini. Karena itu perlu sekali kita melihat bahwa kita memang sebagai pendidik ini harus fleksibel terhadap zamannya, seperti itu. Tidak ada, kalau berbicara banyak pendidik yang sekarang sudah merasa bahwa saya lebih duluan bisa, tetapi tidak mau untuk keluar dari zona nyamannya. Ada yang seperti itu ya, di lingkungan Bapak dan Ibu ada, wah saya meskipun nggak bisa IT, tapi dari diri saya ini saya sudah ada jadi wali kota. Misalkan seperti itu. Banyak sekarang yang itu yang kita punya kewajiban untuk bahwa kita ini ada di zaman sekarang, tidak bisa menutup mata bahwa kita lakukan seperti zaman waktu kita dulu, tidak bisa. Dan anak juga tidak akan mengerti, apa sih Bu? Kok Ibu kok ngitungnya itu kok pakai batu ya? Seperti itu kan? Yang mungkin lah zaman Ibu dulu, kalau ngitung itu enakan pakai lidi, dipotek-potek, dihitung 2 tambah 2, seperti itu. Meskipun itu pun juga menjadi sama Bu. Juga. Iya. Ini untuk pertanyaan pemantik kedua ya. Sekarang saya ingin di pertanyaan pemantik ketiga. Saya belum mendengarkan Ibu Move. Silakan Bu Move. Ya Bu. Sudah mengisi tapi di kolom chat ya Bu Move? Iya, soalnya nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Coba dibaca untuk pemantik ketiga Bu Mus. Untuk pemantik yang ketiga itu, apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan budaya di daerah saya? Oh iya, maaf nih, sebentar. Sebentar Bu Mu. Pertanyaan pemantik ketiga. Kalau misalnya kita menjaga lingkungannya sebentar Bu aman. Mu. Ya Bu. Ya. Saya coba lihat pertanyaan pemantik ketiga. Saya coba dulu ya. Ya. Apa yang dapat saya, Bapak Ibu CGP, lakukan? Apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan? Nih, pendidikan yang saya ini kemampuannya apa nih? Untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Saya cuma ingin bertanya, maaf Bu Mus tinggal di daerah yang konteks budayanya apa yang bisa ditonjolkan dari daerah Bu Mus? Kalau di daerah saya itu petani Bu. Jadi kalau misal petani kalau di daerah saya Bu. Jadi kalau misalnya petani itu pengen nanemnya bagus, ya Bu, berarti harus rajin-rajin kita untuk rajin-rajin untuk apa sih namanya Bu? Rajin-rajin untuk merawatnya gitu Bu. Ya. Tidak sembarangan gitu Bu ya. Kalau misalnya kitanya tidak bisa untuk merawatnya, maka sama halnya dengan pendidikan. Kalau kita tidak bisa untuk mendidik anak, memberikan contoh, maka kita tidak bisa
menjadikan anak itu menjadi anak yang cerdas, tidak akan menjadi anak yang berbakat. Oke, terima kasih Bu. Saya coba ke Pak Dede Ramdan. Ada Pak Dede Ramdan? Ada Ibu, izin. Ya, saya coba Pak Dede. Apa yang bisa Pak Dede lakukan atau wujudkan dalam pendidikan anak nih? Yang relevan, yang sesuai, pendidikan yang bagaimana ya, yang sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Di daerah saya tidak tahu daerah Pak Dede ini konteks sosial budayanya apa. Yang menonjol saya ambil contoh. Saya tinggal di Karawaci. Kalau Bapak dan Ibu pernah ke Tangerang, di Karawaci itu terkenal dengan Chinese-nya. Ketika saya ini ingin mewujudkan, ketika waktu itu saya sekarang sudah pindah di Karawaci 7. Di Karawaci 20 ini banyak siswanya yang memang Chinese, di Chinese pinggiran. Apa yang akan saya wujudkan ya agar pendidikan anak saya ini relevan nih dengan konteks budaya di daerah saya sebagai Chinese nih. Ini saya membuat ekskul barongsai. Karena anaknya Cina. Itu. Mungkin pertanyaan pemantik bisa pahami ya. Sekarang yang ingin saya coba pertanyaan pemantik yang ketiga ini, apa yang bisa Pak Dede lakukan untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan konteks sosial budaya di daerah Pak Dede? Sambil saya dengarkan, tapi saya Izin menjawab, Bu. Sebenarnya saya juga masih bingung Bapak Ibu CGP dan Ibu Eko tentang apa sih sebenarnya sosial budaya yang ada di Kabupaten Serang. Saya lahir dan besar di Banten, tapi saya kurang begitu memahami tentang sebenarnya yang kita bisa tonjolkan dari orang-orang Banten ini dari sosial budaya gitu, tentang antropologinya apa gitu. Saya masih bingung karena saya baru 4 tahun balik lagi ke sini setelah saya keterima PNS, dan sebelumnya saya ngajar di Depok. Sangat begitu berbeda jauh Ibu gitu. Ketika saya balik lagi ke Banten, ternyata saya tidak begitu mengenali tentang daerah saya sendiri gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa ditonjolkan dari Banten ini gitu, soal tentang sosial budaya di Banten, khususnya di Kabupaten Serang. Boleh kan Bu ya, bingung gitu. Jadi intinya saya juga masih mencari-cari gitu Bu, apa yang bisa ditonjolkan dan bisa dijadikan landasan dan bisa dijadikan sebagai apa ya, aset gitu untuk khususnya di sekolahan saya gitu. Karena selama ini saya 4 tahun ngajar, banyak sekali orang tua dari kalangan yang mungkin pekerjaannya kelas menengah ke bawah, dari segi sekolah aja mungkin mereka selama ini ketemu saya kan kebetulan guru BK, dan mereka ya mengatakan sebagian besar, ya udahlah Pak, udah mau sekolah aja udah cukup gitu, tanpa ada rasa keinginan yang lebih gitu yang dirasakan oleh orang tua mereka ketika anaknya bolos dan dipanggil orang tua. Tidak ada rasa keinginan yang lebih, anaknya itu ingin melebihi orang tuanya gitu. Saya masih bingung Ibu. Wah, saya coba ke Pak Ajis ya. Pak Ajis yang menjawab ada jereh Bu Guru. Silakan Pak Ajis. Ada Pak Ajis? Halo Ibu. Ya. Ya. Yang menjawab Bukan saya ya. jereh Bu Guru siapa ini? Saya Bu Lina. Oh, Bu Lina. Iya Bu Lina. Silakan Bu Lina dipaparkan nih.
Maaf Maksudnya Ibu. bagaimana Bu Guru? Bu Lina. Ya, maaf Ibu, sebelumnya tadi saya karena bacanya buru-buru. Di sini kan ada apa yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Budayanya kelewat, jadi yang ada di daerah saya sosialnya kelewat, sama saya kebacanya budaya di daerah. Jadi saya jawab seperti ini ya Bu. Yang dapat saya lakukan mengenalkan budaya di sininya benar budaya daerah di sela-sela jam pelajaran, misalnya memperkenalkan lagu daerah Banten yaitu Jereh Bu Guru. Kan sebetulnya itu masih anak-anak masih banyak yang belum tahu lagu daerah Banten gitu Bu. Seperti itu. Betul Bu. Sebetulnya ada lagu daerah Banten yang berjudul Jereh Bu Guru. Artinya kata Bu Guru gitu. Karena anak-anak itu lebih nurut ke gurunya meskipun orang tua dia sendiri guru gitu Bu ya, tapi kalau bukan gurunya sendiri di sekolah kok enggak didengar gitu orang. Nah, Sedikit liriknya Bu Lina. Sedikit liriknya. Sebentar, yuk. Sebentar Bu Ida. Sekarang ketemu. Tadi menurut Pak Dede belum bisa menganalisa apa sih kelebihan sosial budaya sekeliling saya ini yang bisa saya eksplor dari diri saya. Kalau lewat Bu Herlina, Bu Lina, iya. Kemampuan saya, saya jeli ya melihat anak-anak di sekeliling saya. Ternyata saya punya budaya untuk menyanyi lagu Sunda ya, lagu Sunda. Jawa. Guru meskipun karena anak-anak kan belum paham gitu. Ya, atau itu disosialisasikan, siapa tahu akhirnya ini menjadi aset bahwa jangan dikira ketika aset yang kecil seperti itu kalau dilakukan secara terus-menerus mereka akhirnya akan menghargai budaya yang ada gitu. Betul Ibu. Seperti itu ya Bu. Bagus Bu Lina. Saya coba pengen dengar deh Jereh Bu Guru kayak gimana deh, coba Bu Lina. Kayaknya yang lain ingin satu baris aja ya Bu, takut kelamaan nanti pada. Nggak apa-apa sampai selesai. Saya belum hafal Pak Sofian tuh yang hafal. Pak Iman barengin Pak Iman. Pak Iman barengin. Pak Iman hafal tuh. Pak Ajis, Bapak Ino, ayo dengerin. Bareng-bareng. Pak Dede. Hafal Bu. Pak Iman. Ya Bu. Ya Saya silakan Bu Lina. Mohon izin ya Bu, sebentar saya lihat teks takut salah. Jere Bu Guru, dadi bocah kudu nurut wong tua. Apa ya? Jere Bu Guru, jadi bocah kudu gelem akeh belajar. Udah segitu aja Bu, terima kasih. Nanti yang teruskan Pak Ahmad Ajis. Terima kasih Bu Lina. Bu Lina saja masih belajar apalagi anak-anak ya. Tapi tidak ada salahnya, itulah. Nanti akan terlihat di pemantik keempat dan pemantik kelima. Jadi karena kebetulan kita harus lebih jeli dulu terhadap lingkungan sekitar. Apa ya lingkungan sekitar yang ini? Padahal sosial budaya di daerah kita mah banyak. Mungkin salah satunya tadi kita bisa menyanyi itu dengan tarian lagu yang khas yang bisa dimodifikasi begitu kan? Itu salah satu tariannya. Misalkan lagi anak-anak bisa sosial budaya di daerah saya, misalkan di daerah saya yang terkenal yaitu kecap misalkan. Ya di Tangerang ini kan kecap ya, kecap esam. Nah, bagaimana saya bisa pendidikan yang saya lakukan ini relevan dengan konteks sosial. Jangan sampai kita menerangkannya tentang saus begitu ketika belajar. Jadi ada mungkin ketika kita mengajarkan di SD itu IPAS, bukan daerah, mungkin ada di Kabupaten Serang, ada tempat wisata. Saya pernah kemana ya tempat wisata? Ada Bu di Bandung Baboko Bu. Di apa? Maaf? Bandung Baboko. Apa itu? Wisata tari-tarian itu Bu. Wisata tari-tarian, jadi kayak pusat kreasi gitu ya? Sanggar tari Bu.
Sanggar tari. Saya pernah ke Cikole ya, ada Cikole, ada sekarang banyak ya. Kalau artinya kita juga siapa tahu dari situ kita bisa pembelajaran yang kita laksanakan ini relevan gitu. Jangan sampai saya tinggal di Tangerang, di Tangerang itu ada Sungai Cisadane, tapi saya menerangkannya tentang Danau Toba gitu. Saya menerangkannya tentang Sungai Musi. Ya anak-anak nggak tahu kenapa meskipun di bacaan itu Sungai Musi harusnya relevan dengan keadaan sosial budaya kita. Terangkan saja tentang Sungai Cisadane. Kan anak-anak malah lebih paham daripada anak-anak Sungai Musi di Palembang. Kayak bagaimana Palembang itu di daerah mana. Mereka hanya secara abstrak saja begitu kan. Tapi kalau kita menerangkan sosial budaya ya sudah. Tidak usah menerangkan, mungkin perlu pembendaharaan. Tetapi lebih kita tekankan itu lagu Seribu Guru daripada mungkin lagu apa ya. Lagu daerah mana mungkin boleh kita perkenalkan. Tetapi ini yang lebih penekanan kita modifikasi lagi. Siapa tahu nanti akan ada di P5 itu. Oh, Bu Lina bisa menciptakan itu sosial kultural Bu Lina ini menjadi aset di sekolah, pakai angklung nyanyi itu, lalu anak-anak ada yang menari di kolaborasi dan itu salah satunya. Begitu ya Bu Lina ya, dan rekan-rekan yang lain. Saya coba di pemantik keempat. Masih ada hubungannya bagaimana saya memaknai kata menuntun. Saya minta, belum terlihat Bu. Siapa yang belum saya tunjuk? Bu Depi Sudai, Pak Imanudin, Pak Ahmad Aziz, Bu Lina, Pak Ina, Bu Ida, Pak Dede, Bu Nurheni. Ada Bu Nurheni? Halo Bu Nurheni. Ada Bu Nurheni, ada di sini tetapi halo Bu Nurheni. Ada namanya, tidak ada orangnya. Saya coba untuk Pak, saya minta Pak Paino. Ada pertanyaan pemantik keempat. Keempat saya belum Ibu. Nggak apa-apa, coba. Apa itu Bu? Nggak kelihatan. Bagaimana? Terlihat tidak? Share screen saya. Bentar Bu. Bagaimana ya Bu itu? Ya, bagaimana kata menuntun. Nah, sekarang memaknai konteks sosial budaya di daerah saya harus menuntun. Kata menuntun itu saya maknai dalam pendidikan, saya relevansikan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Oh begini Bun, kata menuntun dalam konteks di budaya di daerah saya, khususnya daerah saya adalah daerah pedesaan terpencil, perbatasan antara Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak. Oh iya, sebentar Pak Paino. Ya, konteks sosial budaya yang bisa diangkat di daerah Pak Paino apa? Nanti akan ada seperti ini nanti. Budaya yang diangkat di daerah saya yaitu tentang tarian jaipongan, sehingga kami dalam pembelajaran dalam proses pembelajaran sering menyisipkan itu tarian jaipongan di daerah yang terkenal di daerah tersebut. Saat ada penampilan bisa ditampilkan sehingga siswa merasa senang dalam pembelajaran budaya lokal dan mereka merasa bisa melestarikan budayanya sendiri. Seperti itu, Bun. Iya. Jadi menuntunnya bagaimana ini?
dipaksa untuk semuanya bisa Oh berJP. enggak Bu. Kita memberikan contoh tari Jepongan sehingga siswa tertarik dan minat. Saya pengenlah belajar tari seperti itu, kayaknya asik. Akhirnya kita sebagai pendidik memberikan pengarahan dan arahan kepada anak-anak, ini loh budaya kalian yang harus kalian lestarikan dan kalian kembangkan. Siapa lagi kalau bukan kalian? Seperti itu, Bun. Ya, artinya tidak harus, karena menuntun ya. Menuntun tadi kembali berarti ada kata menuntun. Berarti meskipun kita memperkenalkan, kita hanya menuntun saja. Anak ini sebagai guru berarti kita harus bagaimana ini konteks menuntun tadi. Oke, saya coba ke Pak Sopian. Terima kasih Bu. Pak Sopian, ya boleh, mohon maaf Pak Sopian, saya ingin bertanya konteks sosial budaya di daerah Pak Sopian apa Pak Sopian? Menurut Pak Sopian nih. Kalau di daerah saya Bu, terutama kan di Kopo itu untuk sosialnya riungan Bu. Nah, riung. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak itu saya jadi anak-anak itu saya giring, saya kasih pembelajaran untuk bagaimana cara bergotong royong. Jadi anak-anak itu tidak mengerti gitu Bu tentang arti dari gotong royong, terus dalam segi itu kalau bahasa saya mah kayak selamatan gitu kalau bahasa kita ya. Ya Bu, kata bakunya berkumpul bersama begitu ya. Ya. Kondangan, Bun. Bagi berkat Bu. Ya, kondangan. Ya. Jadi anak-anak kalau budayanya sih Bu, iya sama sih. Dah. Oke, terima kasih Pak Sopian. Sama-sama Ada yang Bu. bisa memberi tanggapan atau masukan? Oke, izin Bu. Izin Siapa? menambahkan. Jadi resen dulu Pak Iman. Oh iya, siap Bu. Ya, kita coba resen dulu baru saya persilakan Pak Iman untuk membuka mikrofon. Ya Pak Iman. Oke, terima kasih. Jadi kaitannya dengan pemantik yang keempat ini sebenarnya ini pengembangan dari pemantik ketiga. Jadi kita di daerah saya khususnya di Tirtayasa ini dikenal juga dengan adat istiadatnya santri. Yang kedua adalah terkenalnya dengan silat ya. Silat atau TTKDH. Kemudian ketika saya dari sekolahan itu menunjuk saya sebagai pembina OSIS juga, kemudian mengenalkan para siswanya, kaitannya dengan menuntun ini adalah yang pertama adalah membuat eskul Bu. Eskul kalau misalkan pencak silat berarti eskulnya pencak silat. Kemudian berarti siswa ini mengenalkan tentang adat atau sosial yang ada atau budaya yang ada di daerah Tirtayasa. Jadi pencak silat ini juga dibuat eskul, akan tetapi saya sendiri konteksnya menuntunnya hanya mengenalkan, karena saya juga tidak bisa silat Bu. Jadi mengambil pelatih lagi, jadi hanya mengenalkan kepada siswa kemudian untuk masuk ke eskul pencak silat. Kemudian juga santri, iya. Kemudian juga terkenal juga dengan santri. Jadi santri ini sehingga konteks budaya di daerah Tirtayasa ini yang pertama saya juga membuat atau programnya yaitu Imtak Bu, setiap hari Jumat. Imtak ini juga menuntun kepada siswa untuk mengenal budayanya, mulai dari kita bagaimana cara berpidato, itu juga bergilir ya Bu ya, per kelas, kemudian juga tentang ini ya juga cara membaca Al-Quran juga yang benar, kemudian menghafal Asmaul Husna. Jadi menuntunnya ini saya selaku pendidik yaitu berupa kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah untuk mengenalkan
budaya khususnya di daerah Tirtayasa gitu, Bu. Oke, secara spesifik ya. Iya. Secara spesifik Bapak dan Ibu pasti mempunyai kultur budaya berbeda-beda, penonjolan adat atau mungkin sesuatu yang bisa di-brandingkan di daerah masing-masing ini pasti ada. Tidak mungkin tidak ada begitu. Atau mungkin kita yang akan sebagai, nanti saya minta bapak-bapak nih, ibu-ibu CGP ini menumbuhkan branding di sekolah kami ini apa gitu, tetapi disesuaikan kultur budaya yang ada di sekitar. Ya, nanti ditunggu actionnya nanti. Ketika nanti rukol akan diangkat. Sosial budaya itu ada adat pernikahan, kayaknya kalau di Serang banyak deh adat apa, itu kan ada ya. Atau sosial budaya tadi ketan kinca misalkan ya. Ada lagi yang deket duren nih, bisa ketan kinca. Kan ini ada punya itu, bagaimana kita menuntun itu bahwa anak-anak bisa mengenalkan apa sih budaya kita, jangan sampai kita tidak paham sekeliling kita gitu. Oke ya, sekarang pertanyaan pemantik terakhir. Apa makna kata menuntun? Nah, menuntun dalam proses pendidikan anak. Kalau tadi di pemantik pertama berhamba pada anak, sekarang menuntun. Tadi apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya? Saya minta Pak Ajis, penuntunnya Pak Ajis, pertanyaan pemantik terakhir Pak Ajis. Silakan Pak Ajis. Ya, terima kasih untuk kata pemantik yang terakhir ini. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kalau saya berangkat dari sebuah pemikiran yang religius, yang pertama adalah yang saya ambil itu, sungguh di dalam surga itu ada rumah ataupun mahkota yang rumah kebahagiaannya yang tidak akan mungkin dimasuki kecuali oleh orang-orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Artinya apa? Kenapa saya berangkat dari situ, dari sisi religius? Karena anak itu adalah sebagai mahkota, sebagai amanah yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, dan juga harus kita tuntun sekaligus membimbing dan juga mengarahkan. Dan ketika mahkota itu hilang, berarti kita lalai ataupun gagal dalam melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pendidik khususnya dan juga sebagai orang tua khususnya lagi untuk anak itu sendiri. Jadi kenapa saya berbicara seperti ini? Anak itu adalah sebagai mahkota, bagi saya itu adalah sebuah pemberian yang Allah berikan kepada kita selaku pendidik dan juga orang tua. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih. Luar biasa Pak Ajis ini ya, mantap Ajis. Menuntun, kalau menuntun ini kan lebih enteng, lebih tidak berat daripada menggendong, menarik, atau mungkin memikul begitu. Menuntun ini lebih enteng. Kita hanya di samping. Kalau bayangan secara konkret menuntun itu kan kita ada di sampingnya dituntun. Beda dengan menggendong. Kalau menggendong berarti kita mau ada beban. Memikul apalagi atau menarik berarti kita perlu tenaga. Tetapi menuntun kita sebetulnya punya kesetaraan dengan siswa. Jadi kita punya kesetaraan. Bapak Ibu merasa ketika COVID tanpa Bapak dan Ibu, siswa bisa melaluinya. Jadi tidak usah sombong menjadi guru bahwa guru ini bukan satu-satunya sumber belajar. Selama ini siswa tanpa guru bisa 2 tahun. Bapak Ibu hanya menuliskan di WhatsApp, kerjakan tugas halaman sekian menurut kalian. Menurut kalian, bukan menurut Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu tidak hadir utuh di antara mereka. Dan artinya inilah yang ada, kita menuntun
anak-anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, dan kita hanya pendamping saja. Teori tabula rasa terbantahkan oleh teori bahwa kita ini hanya memboltkan, menebalkan bayangan-bayangan yang sebetulnya sudah ada dalam diri anak-anak. Paham semuanya ya Bapak dan Ibu? Tepuk tangan untuk diskusi kita. Selanjutnya saya akan coba share dulu. Sebentar. Bapak dan Ibu, pada akhir kegiatan diskusi kita kali ini, saya akan memberikan umpan balik, serta yang pertama, yang saya tanyakan, refleksi dari Bapak dan Ibu. Saya ingin dari pertanyaan pemantik pertama sampai pertanyaan pemantik kedua, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu, hanya cukup satu baris kalimat saja, tolong dituliskan di kolom chat, tidak usah terlalu panjang. Apa yang sudah Bapak Ibu bisa telaah, bisa terima, bisa diterima materi untuk diskusi kita kali ini. Tolong dituliskan di kolom chat, silakan. Tidak usah terlalu panjang. Ya, mengalir sesuai arus. Pak Ahmad Aziz. Pak Paino sebagai pendidik harus bisa memahami karakteristik peserta didik, ikuti dan pahami. Gak tahu nih Pak Iman nih, ikuti dan pahami apa ini? Maksudnya gini Bu, jadi setiap refleksi yang diberikan oleh teman-teman, saya juga mengikuti. Tentunya saya juga berperan aktif, kemudian dari materi-materi itu saya ikuti dan kemudian pahami juga pembelajarannya, sehingga direfleksikan kepada kehidupan sehari-hari dan khususnya kepada murid saya gitu, maksudnya gitu Bu. Siap, terima kasih Pak Iman. Ayo selanjutnya yang lainnya, Bu Lina, menjadi seorang pendidik harus mampu memahami kodrat alamnya siswa ya, karakter peserta mengikuti perkembangan zaman, terus bergerak dan menginspirasi peserta didik. Tidak menginspirasikan sejawat ini. Pahami dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai guru mendukung segala pembelajaran yang membuat peserta didik mengoptimalkan, mengeksplor kemampuannya, dan akhirnya kita bisa menjadi seorang pembelajar bagi siswa. Oke, semuanya sudah, Bapak dan Ibu. Saya ingin Bapak dan Ibu menuliskan lagi satu kalimat, satu kata saja bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah menerima materi kita diskusi hari ini. Silakan dituliskan. Bagaimana perasaannya? Kalau perasaan berarti
abstrak ya. Satu kata saja. Belum ada yang menjawab, mengisikan? Oke tadi Bu saya. Oh, iya, saya coba. Senang, bahagia, menyenangkan, semangat, menginspirasi. Oke, senang sekali. Oke. Bapak, Ibu, hari ini kita sudah belajar, kita sudah berdiskusi tentang bagaimana kata menuntun, bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik, bagaimana kita menerapkan kata menuntun tersebut dalam konteks sebagai pendidik direlevansikan pada sosial budaya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi seseorang yang jeli untuk melihat sekelilingnya, sehingga apa yang kita lakukan ini sesuai dengan keinginan anak-anak dan sesuai tadi dengan zaman yang sekarang ada. Jadilah memang pembelajar yang bisa memerdekakan anak, bisa memberi kebahagiaan terhadap anak sesuai keinginan anak. Karena itu masuklah kita dalam kodrat alam anak. Selanjutnya Bapak dan Ibu, terima kasih atas kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu sudah bahagia, sudah senang, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk kegiatan kita sampai 6 bulan ke depan. Amin. Dan kita nanti akan bertemu kembali di ruang kolaborasi sesi 1, yaitu berkelompok kita nanti akan berdiskusi dan selanjutnya itu kita laksanakan di tanggal 21. 21 berarti besok ya. Kita bertemu di ruang kolaborasi sesi 1. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya diberi kelancaran. Amin. Selanjutnya marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Selanjutnya kita bisa foto bersama. Mohon maaf, saya akan ambil nanti untuk ada yang bisa foto, ada yang bisa screenshot, ada yang bisa belajar men-screenshot. Oke Bu, 3. Sebentar. Gayanya bagaimana gayanya? Sebentar, Pak Iman. Gayanya baru nyampe. Kita samakan gaya ini, mohon semuanya bisa kamera. Belum dibuka. Kita samakan begini, coba yuk. Hujanan Bu ya. 3. Kanan kiri, Pak Iman. 1. 2, 3, Pak Iman bisa? Oke, udah. Bisa saya bantu, bisa ya Pak Iman ya? Ya. Oke, ganti gaya lagi, satu lagi. Nanti Bu, nanti. Kayaknya bagaimana? Jempol. Ini deh Bu, jempol. Jempol aja Jempol semua. Pak Iman, Oke, ya siap. 1, 3. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita sehat selalu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu di ruang kolaborasi sesi 1. Saya akan nanti buat jadwalnya dan mudah-mudahan Bapak bisa hadir semuanya. Karena akan ada catatan tersendiri mana tadi yang hadir tepat waktu, mana yang memang mundur, mana yang aktif, mana yang tidak aktif, akan ada penilaian tersendiri. Terima kasih semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhiri taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iman ngopi, Pak Iman yuk. Yuk, Pak Jis, siap. Siap. Pak Jis.